Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat beserta rahmat yang tidak mampu kita menghitungnya. Sebagaimana Allah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmatku, kata Allah, jaya kamu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat rahmat Allah kepada kita. Untuk itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini memang yang menyampaikan agak berbeda dari yang biasanya. Kalau yang biasanya ustadz-ustadz kita yang masih muda belia, jadi malam hari ini Pak kecek orang tua-tua nak dorotan akar pun jadi. Jadi calak-calak ganti asah, nandang mandati tukang tibu. Itu istilah-istilah yang biasa kita pakai dalam masyarakat kita. Jadi untuk dimaklumi sajalah, kan? Yang namanya sudah tua sering lupa. Pada malam hari ini kita akan coba mengulang-ulang kaji namanya. Yaitu saya mengambil sebuah tema, yaitu keutamaan Al-Quran dan pembacanya. Jadi kita sedikit berbicara tentang Al-Quran dan juga pembacanya. Al-Quran secara harfiah itu berarti bacaan sempurna. Bacaan sempurna merupakan satu pilihan nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh sangat tepat. Jadi kalau disebut Al-Quran itu bacaan yang sempurna, ini sungguh nama yang sangat tepat. Karena mengapa? Tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca yang dapat menandingi Al-Quranul Karim. Bacaan yang sempurna lagi mulia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tiada bacaan semacam Al-Quran yang dibaca oleh jutaan manusia, baik yang dia mengerti kandungannya maupun tidak.
Bahkan tidak ada satu kitab suci pun yang bisa menandingi Al-Quran. Al-Quran dipelajari ayat demi ayat, digali, kemudian dihafalkan oleh orang-orang tua, anak-anak remaja, bahkan anak-anak sekalipun menghafal daripada Al-Quran ini. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang kalau kita berbicara tentang Al-Quran. Dan Al-Quran selalu dibaca sesuai dengan namanya. Kalau kita melihat, kita merujuk kepada waktu-waktu salat saja. Waktu salat di muka bumi ini selalu bergantian waktunya. Di belahan bumi timur dan barat, umat Islam melaksanakan salat. Di dalam salat, bahkan salat itu sendiri tidak sah kalau tidak membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selalu dibaca. Kemudian kita perhatikan, membaca Al-Quran tidak seperti membaca kitab-kitab lain. Huruf-hurufnya harus terjaga, panjang pendeknya, tebal tipisnya bacaan itu semuanya diatur. Jadi tidak bisa kita sembarangan membaca Al-Quran itu suka-suka gitu aja, tidak bisa. Jadi harus kita belajar membacanya. Karena banyak huruf-huruf Al-Quran ini yang tidak sama dengan huruf-huruf lain. Nah, kita ambil contoh. Ketika mentranslatekan bacaan Al-Quran ke dalam bahasa Arab, coba kita cari huruf kha. Adakah dalam bahasa Indonesia kha? Tidak ada. Terpaksa harus digandeng dengan huruf lain yang biasa dipakai sebagai translate itu ke dengan ha, barulah jadi kha dia. Kemudian satu lagi hurufnya itu kalau tidak kita belajar kepada ahlinya pasti tidak tepat kita mengucapkannya. Contoh, huruf-huruf yang mirip dengan sin saja. Ada sin, sa, ada sya. Kalau sa adalah di dalam bahasa Indonesia s. Ya, saya, sama, suka misalnya. Kalau sya, mana ada sya? Terpaksa lagi digandeng huruf s dengan y. Jadilah dia sh. Jadi membaca Al-Quran itu tidak bisa seperti kita membaca kitab-kitab lain. Harus pas makhrajnya. Kemudian harus pas sifat hurufnya. Ya, ada dua buah huruf sama tempat keluar hurufnya, tapi bunyinya berbeda. Apa yang membedakannya? Sifatnya. Misal sin dengan shad. Sin dengan shad. Apa yang membedakannya? Sifatnya. Jadi di dalam huruf-huruf Al-Quran itu apabila terjadi kesamaan tempat keluar hurufnya, maka yang membedakannya adalah sifat hurufnya, keadaan huruf itu. Jim dengan ya misalnya sama letaknya di tengah lidah dengan langit-langit, tapi beda. Apa yang membedakannya? Ya, bacaannya itu ya. Kemudian shin, sya.
Kalau shin harus keras anginnya, sehingga karena dia mempunyai sifat tafashi, jadi balasi ya gitu. Sya ini kadang-kadang kalau tidak pas-pas ya, maka tidak bisa pas dalam pengucapannya. Jadi sampai kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam belajar Al-Quran harus memperhatikan mulut yang tukang ajar. Ba'a bantu muncuang guru diperhatikan itu. Jadi begitu sempurnanya Al-Quran itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi tema kita tadi keutamaan Al-Quran dan pembacanya. InsyaAllah kita cukup waktu, karena ini ada 12 poin ini, tapi kita singkat-singkat saja. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan semulia-mulia ilmu dari seluruh ilmu yang lainnya. Al-Quran merupakan semulia-mulia ilmu dari seluruh ilmu yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Utsman bin Affan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Jadi ini sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia. Lalu sebagai seorang muslim, apakah kita tidak mau menjadikan diri kita menjadi sebaik-baik manusia? Kalau bahasa talu Pak Zulafi, sebaik-baik orang. Makanya kalau yang sebaik-baik manusia itu sebenarnya mudah kan? Mudah sekali, bukan masalah harus begini, harus begini. Tidak. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini salah satunya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran tidak pernah tamat. Itu perlu kita ketahui. Bola tamat Iqra, itu tamat. Iqra tamat. Tidak pernah tamat kita belajar Al-Quran. Karena bacaan kita pasti tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang Al-Quran itu diwahyukan kepada beliau setiap bulan Ramadan, Jibril turun menemui Rasulullah untuk apa? Untuk mendengarkan tilawah Al-Quran dari Rasulullah. Bacaan Al-Quran Rasulullah langsung didengar oleh Jibril alaihissalam. Apalagi kita, ya kan? Nabi je setiap tahun itu diperiksa oleh Jibril bacaan Al-Qurannya. Jadi oleh karena itu, marilah ini kita jadikan motivasi. Ya, motivasi apa? Untuk belajar Al-Quran. Ya, gunakan sebagian waktu untuk belajar membacanya, terutama ya membacanya, sehingga apabila bacaan telah bagus, mendekati baik, ketika kita salat,
sendiri misalnya, dalam membaca Fatihah, kita tidak ragu. Kita tidak ragu. Ketika kita baca surat Al-Fatihah itu betul. Karena saya dapati di dalam buku ini ada 250 kesalahan dalam membaca Fatihah. Masya Allah. Ini dalam buku ini dibahas. Bukunya buku tajwid, tapi 250 kesalahan dalam membaca Fatihah. Jadi bacaan kita orang kadang. Tetapi inilah yang kadang-kadang kita kurang peduli. Padahal ini yang paling penting. Ya, paling penting sekali. Karena 5 waktu salat kita. Kecealah kalau salat jahar, imam yang membaca Fatihah, awak mendengar aja. Ya kan? Okeylah. Kalau salat sendiri, salat siang, salat yang sifatnya sirri, kan kita baca. Kan tak mungkin Allahu Akbar sangat je. Bukan sembahyang nak buat dah. Ya kan? Allahu Akbar sangat je. Beko rukuk Allahu Akbar le. Tak mungkin begitu. Jadi ini sebagai introspeksi bagi diri kita, jangan pernah bosan untuk belajar membaca Al-Qur'an. Karena keutamaannya tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang kedua, Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat. Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat terhadap orang yang membacanya pada hari kiamat. Dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena dia Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Di hari kiamat, di mana tidak ada lagi ibadah di sana. Kita hanya menunggu keputusan nanti setelah kiamat. Tetapi dengan adanya kita baca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya kita baca, maka itu akan berguna bagi kita. Kemudian yang ketiga, semakin banyak seseorang membaca Al-Qur'an, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di surga nanti. Masya Allah. Jadi rupanya tentang berapa banyaknya kita membaca Al-Qur'an ini menentukan pula kalau kita masuk surga. Ini sesuatu yang menentukan pula di mana tempat kita. Mudah-mudahan kita masuk surga insyaallah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an, Iqra warqin warattil kama kunta turattil fi darid dunya fa in manzilataka inda akhirin ayatin kulta taqra'uha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah, naiklah dan tartilkanlah sebagaimana kamu membacanya tartil di dunia, karena kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Jadi ditartilkan itu bacaan seperti bacaan salat, karena ada 3 cara baca Quran. Ya, ada secara lambat, kemudian sedang, kemudian
cepat. Kalau yang sedang ini disebut dengan mutalaah. Ya, mutalaah. Kalau yang cepat sekali itu mutalaah, kalau yang sedang murattal namanya. Murattal. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi di sini. Kemudian yang keempat, satu huruf dari Al-Quran sama dengan satu kebaikan. Lalu satu kebaikan itu akan Allah berikan 10 pahala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa min harfun." Tahqiqul Albani sahih. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipatkan 10 kali pahala. Tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim saja mendapat 3 kebaikan kali 10, 30. Itu alif lam mim saja. Kalau kita hitung Al-Fatihah berapa hurufnya? Ada yang sudah menghitung itu. Ya, berapa hurufnya? Banyak kan? Setiap rakaat kita baca Fatihah, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kelima, satu ayat Al-Quran itu lebih utama daripada satu unta yang besar. Yang unta itu merupakan semewah kendaraan dan perhiasan di zaman itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menengok kami sedang kami di Suffah belakang masjid, seraya mengatakan, saya bacakan saja artinya karena agak panjang hadisnya. Apakah kalian ingin pergi ke Batan? Batan ini suatu tempat di Madinah, atau Aqib, padang pasir di Madinah, untuk mengambil 2 unta yang sangat besar tanpa melakukan dosa dan memutus silaturahim? Kata Rasulullah bertanya kepada seseorang. Mereka mengatakan, kami semua menyukainya wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, jadi menyukai apa? Menyukai unta tadi, ya. Unta itu mereka sukai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah di antara kalian tidak pergi ke masjid untuk belajar 2 ayat itu lebih bagus dari 2 unta? 3 ayat lebih bagus daripada 3 unta. 4 ayat lebih bagus daripada 4 unta. Dan dari seluruh jumlahnya. Masya Allah. Satu ayat Al-Quran dalam hadis Rasulullah SAW ini lebih bagus daripada 1 unta. Kalau unta itu mahal harganya, ya. Wahai saudaraku, padahal kalian, kalau kalian ketahui bahwa sekarang ini unta dijelaskan di sini, yang bagus kadang harganya menyamai mobil mewah, bahkan kadang melebihinya. Oleh karena itulah orang yang benar-benar kaya secara hakiki
adalah orang yang hafal Al-Quran atau yang membacanya setiap hari dengan memperbaiki bacaan dan melakukannya secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, keutamaan dari Al-Quran dan pembacanya. Orang yang ahli dalam Al-Quran itu menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala ahlina minan nas, ahlul Qur'an, hum ahlullah wa khassatuh." Bahwasanya Allah itu mempunyai keluarga. Siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah keluarga Allah dan orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad, Sahih Al-Jami'. Kemudian yang ketujuh, mereka pembaca Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan, rahmat dan ampunan dari Allah, serta akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan selalu menyebutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Hadis ini sering dibaca ya, karena ada dimuat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada ditulis hadis yang ini. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca kitabullah Al-Quran, saling mengajar di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka suatu ketenangan, akan diliputi rahmat, dan akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menyebut di sisinya. Ini bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika kita mau duduk di masjid, yang dimana di masjid itu ada halaqah tentang bacaan Al-Quran. Ini bisa kita rasakan ya, bagaimana sakinah, kita tenang jiwa kita duduk di masjid kalau kita itu belajar Al-Quran. Ini bisa kita rasakan. Yang kedelapan, orang yang mahir dalam Al-Quran akan masuk surga bersama para malaikat yang mulia. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga terkenal hadis ini. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fih wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Bahwa orang yang pandai dalam Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat yang taat, dan siapa yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat atau terbata-bata dan mereka merasa berat, maka baginya mendapat 2 pahala. 1 huruf 2 pahala kali 10. Masya Allah, luar biasa. Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang tergerak hatinya untuk belajar Al-Quran,
ya, dan membaca Al-Quran. Kita kadang-kadang dikalahkan oleh rayuan HP, ya. Jadi kita lebih sering buka HP daripada Al-Quran. Sebenarnya ini kerugian yang besar bagi kita. Ada peluang mendulang pahala yang besar, kita sia-siakan, ya. Yang kadang-kadang di HP itu apa namanya, WA kah, YouTube kah, kadang-kadang tidak ada manfaat sama kita, ya. Di sana hal-hal berita orang lain saja yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, tapi asik, ya, asik kita. Mengapa? Karena setan ada di situ, ya, setan ada di situ. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kabagayu 9 lah. Kancang na yun. Keutamaan ini tidak hanya terbatas kepada pembaca Al-Quran saja. Bahkan orang tua yang mempunyai anak, lalu anak itu membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua anak tadi pada hari kiamat. Yang cahaya mahkota itu lebih bagus dari cahaya sinar matahari, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahal bin Muaz al-Juhani radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albanahu walidayhi tajan yaumal qiyamihi dau'uhu ahsanu min dau'is syams. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat yang cahayanya lebih bagus dari sinar matahari. Hadis diriwayatkan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Yahya Al-Hujuri. Oleh karena itu, dengan motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, kalaulah kita tidak peduli, tidak menghiraukannya, maka termasuklah kita kepada orang-orang yang merugi. Kemudian juga dari hadis ini, mari kita mendidik anak-anak kita, ya, menyerahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk belajar Al-Quran. Karena itu sangat bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Yang 10, bahkan satu ayat Al-Quran itu lebih bagus dari seluruh apa yang ada di muka bumi ini, mulai dari harta, emas, perak dan berlian, bangunan yang tinggi, seluruh ikan yang ada di lautan, seluruh harta benda yang ada di dalam bumi dan seterusnya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, innahu kana yuqri'ul Qur'an fayamurru bi ayatin fayaqulu lirrajuli khuzha fawallahi lahiya khair mimma 'alal ardi min syai'. Rawahul Haitami. Bahwasanya dia mengajarkan Al-Quran, maka sampailah pada suatu ayat, maka beliau katakan kepada salah seorang, ambillah ayat itu. Demi Allah,
sungguh dia satu ayat itu lebih bagus dari segala sesuatu yang ada di muka bumi. Hadis diriwayatkan oleh Haythami. Yang ke-11, rumah yang di dalamnya dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan terlihat oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Dan rumah yang tidak disebut di dalamnya ayat Allah Subhanahu wa taala ibarat rumah Yahudi dan Nasrani. Ngeri ya? Ngeri gitu kau. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu qira'atakum wa salatakum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura kama a'addatil yahud wan nasara buyutahum qubura wa innal baital ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama'i kama tara'a an-nujumu li ahli al-ard." Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Jadikanlah bacaan dan salat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan rumah mereka kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran maka akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang oleh penduduk bumi. Hadis riwayat Abi Syaibah. Kemudian yang ke-12, ada sampai balik. Waktu hampir sampai you ya. Berapa waktu? 32. Oh, insyaallah sampai kalau insyaallah. 3 ayat yang dibaca dalam satu salat itu lebih bagus dari 3 unta yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin izamin simanin?" Qulna na'am. Qala fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min thalathi khalifatin izamin simanin. Apakah salah seorang dari kalian suka jika pulang ke keluarganya dengan mendapatkan 3 unta yang besar dan gemuk? Mereka menjawab, iya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 ayat yang kalian baca dalam salatnya itu lebih bagus daripada 3 unta besar dan gemuk. Jadi 3 ayat juga baca dalam salat ya, itu lebih bagus dari 3 unta besar yang gemuk. Kebetulan ayat Al-Quran yang paling pendek itu 3 ayat. Nggak ada 2 ayat dah. Apa boleh 1 ayat? Ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi yang paling sakit ayat 3 ayat. Jadi kalau bulan puasa cocok kau kalau ayat kau. Ya. Laris manis kau. Jadi kalau acok-acok yang 3 ayat dibaca dalam salat tarawih itu jamaah penuh loh. Nah, jamaah penuh.
Tapi kalau baca surat Al-Baqarah malam kau panuah. So pagi ndak dikasih tu dah je. Tapi itu dulu. Ya Pak Sofia. Dulu, kini ndak lagi. Ya. Baik. Yang ke-13, setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yaqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Ya, baca surah Al-Baqarah. Maka yang ngaco dibaca dalam surah Al-Baqarah, surat apa? Ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan seterusnya. Yang terakhir, dilarang kita iri dengki. Ya, dilarang kita iri dengki kecuali dalam dua perkara: terhadap pengamal Al-Quran dan orang yang selalu bersedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La hasada illa fi fisnatain." Tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allah mala fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak boleh iri dengki kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, dia membacanya baik malam maupun siang. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya harta benda, lalu ia sedekahkan baik malam ataupun siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi iri sebenarnya kan ada mulia, tapi terhadap dua hal ini boleh kita iri. Ya, boleh kita iri. Yang pertama tadi adalah kepada siapa? Seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, dia membacanya dengan baik. Dan kemudian seseorang yang Allah membacanya siang dan malam, yang Allah berikan kepadanya harta, dia sedekahkan harta itu siang, malam maupun siang. Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya dapat kita amalkan, walaupun nak dosa-dosa lahe gak saketek, itu amalkan di dalam sisa-sisa kehidupan ini. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.